Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Fitrah Limbong. Saya Jeni Aisyah. Di sini kami akan membahas tentang mata kuliah dengan materi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemenang atau pemegang kekuasaan tertinggi dan mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Bagaimana demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal? Nah, demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal memiliki perbedaan dan prinsip-prinsip dasarnya. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sementara demokrasi liberal didasarkan pada kebebasan individu dan hak asasi manusia. Dalam demokrasi Pancasila, kepentingan negara dan masyarakat diutamakan di atas kepentingan individu, sementara dalam demokrasi liberal, hak-hak individu diutamakan dan dijaga oleh negara. Demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, sementara dalam demokrasi liberal, keputusan diambil melalui pemilihan umum dan mayoritas suara. Demokrasi Pancasila juga ditekankan pada keadilan sosial dan kesatuan dan kesetaraan, sementara dalam demokrasi liberal, pasar bebas dan persaingan dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Secara umum, demokrasi Pancasila lebih menekankan kepada kepentingan kolektif dan keadilan sosial, sementara demokrasi liberal lebih menekankan pada hak individu dan kebebasannya. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sebagai kepentingan nasional. Demokrasi Pancasila menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. 2. Keadilan sosial. Demokrasi Pancasila menekankan pada keadilan sosial dan kesetaraan sehingga semua warga negara memperoleh hak yang sama tanpa terkecuali. 3. Musyawarah dan mufakat. Demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat memperoleh dukungan dari semua pihak. 4. Keterwakilan. Demokrasi Pancasila mengutamakan keterwakilan dalam pengambilan keputusan sehingga semua warga negara dapat memilih pemimpin mereka dan diwakili oleh mereka. 5. Kemandirian. Demokrasi Pancasila menekankan pada kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosialnya. 6. Gotong royong. Demokrasi Pancasila menekankan pada semangat gotong royong dan kerjasama antar warga dalam membangun negara dan masyarakat yang lebih baik. 7. Toleransi dan kebinekaan. Demokrasi Pancasila menekankan pada toleransi dan kebinekaan sebagai prinsip dalam menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Bagaimana demokrasi Pancasila diterapkan dalam sistem politik Indonesia? Nah, demokrasi Pancasila diterapkan dalam sistem politik Indonesia melalui beberapa mekanisme dan lembaga. Antara lain, yang pertama, pemilihan umum. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap beberapa tahun sekali. Yang kedua, parlemen. Indonesia memiliki parlemen yang terdiri dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki kepentingan rakyat dan daerah. Yang ketiga, konstitusi. Indonesia memiliki konstitusi yang meminjam hak-hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat serta memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang keempat, pemerintahan daerah. Indonesia memiliki sistem pemerintahan daerah yang memberikan otonomi kepada daerah dalam mengatur kepentingan lokal mereka. Yang kelima, partai politik. Indonesia memiliki partai politik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh dukungan rakyat. Yang keenam, lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga integritas pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila diterapkan dalam sistem politik Indonesia melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berkeadilan dan menghargai hak asasi manusia serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa saja keunggulan dan kelemahan dari demokrasi Pancasila? Keunggulan dari demokrasi Pancasila adalah 1. Mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan sehingga semua warga negara memperoleh hak yang sama tanpa terkecuali. 2. Menghargai hak asasi manusia. Demokrasi Pancasila menghargai hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut diintimidasi. 3. Meningkatkan partisipasi rakyat. Demokrasi Pancasila memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung sehingga meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. 4. Meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Demokrasi Pancasila mendorong keterbukaan dan transparansi. Namun, demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa kelemahan seperti 1. Rentan terhadap politik identitas. Demokrasi Pancasila rentan terhadap politik identitas karena masing-masing kelompok berusaha untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. 2. Kurangnya kualitas pemimpin. Demokrasi Pancasila tidak menjamin bahwa pemimpin yang dipilih mereka memiliki kualitas dan kapasitas yang memadai untuk memimpin negara. 3. Rentan terhadap korupsi. Demokrasi Pancasila rentan terhadap korupsi karena adanya kepentingan dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin memperoleh keuntungan pribadi. Jadi, bagaimana peran masyarakat dalam demokrasi Pancasila? Peran masyarakat sangat penting dalam demokrasi Pancasila karena demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berikut adalah beberapa peran masyarakat dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama, partisipasi dalam pemilihan umum. Masyarakat memiliki hak dan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum sangat penting untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan mewakili kepentingan rakyat. Yang kedua, menguasai pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan tindakan korupsi ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah dan memberikan masukan untuk memperbaiki. Masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui aksi demokrasi atau petisi. Yang keempat, berpartisipasi dalam organisasi masyarakat. Masyarakat dalam berpartisipasi dalam organisasi masyarakat seperti LSM, partai politik, atau organisasi sosial lainnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesadaran hukum. Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini akan membantu dalam menjaga stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi Pancasila yang sehat. Dengan demikian, masyarakat memegang peran penting dalam demokrasi Pancasila sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan harus memiliki partisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan rakyat. Nah, bagaimana demokrasi Pancasila dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara? Demokrasi Pancasila dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara melalui beberapa cara. Antara lain, demokrasi Pancasila harus menjamin semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, dan demokrasi Pancasila harus menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan sehingga semua warga negara memperoleh hak yang sama tanpa terkecuali. Pemerintah yang berkeadilan. Demokrasi Pancasila mendorong pemerintah yang berkeadilan dan menghargai hak asasi manusia sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Jadi, bagaimana demokrasi Pancasila dapat mengatasi perbedaan dan konflik di masyarakat? Demokrasi Pancasila dapat mengatasi perbedaan dan konflik di masyarakat melalui beberapa cara, antara lain: yang pertama, musyawarah dan mufakat. Demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah dan mufakat dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat memperoleh dukungan dari semua pihak. Hal ini dapat membantu mengatasi perbedaan pendapat dan mencegah terjadinya konflik. Yang kedua, keterwakilan.
Demokrasi Pancasila mengutamakan keterwakilan dalam pengambilan keputusan sehingga semua warga negara dapat memilih pemimpin mereka dan diawali oleh mereka. Hal ini dapat membantu mengatasi perbedaan suara dan mencegah terjadinya konflik. Yang ketiga, toleransi dan binekaan. Demokrasi Pancasila menekankan pada toleransi dan kebinekaan sebagai prinsip dalam menghargai perbedaan suku, agama, ras dan budaya di Indonesia. Hal ini dapat membuat mengatasi perbedaan budaya dan mencegah terjadinya konflik. Yang keempat, keadilan sosial. Demokrasi Pancasila menekankan pada keadilan sosial dan ketentraman, sehingga semua warga negara memperoleh hak yang sama tanpa terkecuali. Yang kelima, pendidikan. Demokrasi Pancasila membutuhkan pendidikan yang baik dan berkualitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dapat mengatasi perbedaan dan konflik di masyarakat melalui prinsip-prinsipnya yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, keterwakilan, toleransi dan kebinekaan, keadilan sosial dan pendidikan. Baiklah, cukup sekianlah diskusi demokrasi Pancasila kami ini. Mohon maaf apabila perkataan ataupun tanda baca kami kurang baik dan kami mohon ampun kepada Allah. Salam solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.